warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Perkenalkan, saya Hana Mustika dengan NPM 223403123. Terhitung sejak awal Oktober 2021 lalu, harga minyak goreng di Indonesia naik secara signifikan. Tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di sebagian besar daerah di Indonesia. Indonesia akan memasuki periode super cycle pada masa pandemi COVID-19, di mana harga beberapa komoditas seperti minyak goreng akan naik secara signifikan. Super cycle dapat didefinisikan sebagai periode lonjakan permintaan untuk beragam komoditas yang menyebabkan lonjakan harga permintaan. Indonesia akan memasuki periode super cycle pada masa pandemi COVID-19, di mana harga beberapa komoditas seperti minyak goreng akan naik secara signifikan. Super cycle dapat didefinisikan sebagai periode lonjakan permintaan untuk beragam komoditas yang menyebabkan lonjakan harga. Kondisi ini biasanya akan diikuti oleh jatuhnya permintaan. Ekonomi Indonesia secara makro akan terdorong dengan adanya fenomena super cycle berkat kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil, tapi di sisi lain harga komoditas seperti minyak goreng justru akan naik. Kenaikan harga CPO di pasar global berpotensi menimbulkan praktik penyelundupan minyak goreng ke luar negeri oleh kelompok oportunis atau pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari suatu kondisi ketidakpastian. Hal ini menyusul adanya selisih harga yang jauh untuk penjualan di dalam negeri dan luar negeri, di mana minyak goreng untuk penjualan di dalam negeri dibanderol lebih murah akibat kebijakan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kelangkaan minyak goreng sangat meresahkan masyarakat Indonesia, terutama untuk masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Langka dan tingginya harga minyak goreng selama beberapa bulan belakangan terjadi karena permainan mafia dan kartel minyak goreng. Terdapat temuan Satgas Pangan ada oknum-oknum yang sengaja menimbun minyak goreng dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai permasalahan kelangkaan minyak goreng di Indonesia, di mana pemaparan materi mengenai permasalahan ini sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Kita mulai dari apa itu yang dimaksud dengan kartel minyak goreng dan mafia. Kartel minyak goreng adalah sejumlah produsen yang bersepakat memproduksi dan memasarkan minyak goreng dengan membatasi pasokan untuk tujuan memonopoli sehingga bisa menyetir harga. Sedangkan mafia adalah mereka yang melakukan persengkokolan jahat tersebut dengan merugikan rakyat. Mafia dan kartel minyak goreng sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang mereka lakukan sangatlah mencederai rasa keadilan masyarakat dan menyusahkan rakyat. Sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tim investigasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau yang sering disingkat dengan KPPU akhirnya menemukan alat bukti terkait pelanggaran dalam penjualan atau distribusi minyak goreng nasional. Temuan ini merujuk pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Temuan ini menunjukkan pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya Pasal 5 mengenai penetapan harga, Pasal 11 mengenai kartel, dan Pasal 19 huruf C mengenai penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahya Gemilang dari kelompok 8 dengan NPM 223403131.
Saya akan menjelaskan bagian penanggulangan. Untuk masalah kelangkaan minyak ini bisa diharapkan adanya produksi secara mandiri minyak goreng dari petani sawit swadaya yang bisa diakses oleh masyarakat secara mudah dan murah. Apalagi 45% dari total produksi minyak sawit di Indonesia berasal dari petani swadaya. Para petani sawit swadaya juga dapat mengusulkan agar ada perwakilan petani swadaya yang duduk di struktur BPDPKS. Usulan itu diajukan dengan harapan kepentingan para petani swadaya dari seluruh Indonesia bisa terlayani. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam penanggulangan ini yaitu sila keempat, permusyawaratan dan perwakilan manusia. Manusia tentunya membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain dan berinteraksi. Itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar dan tujuan kepentingan bersama. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu meminta Satuan Tugas atau Satgas Pangan untuk meminimalkan praktik penyelewengan penimbunan minyak goreng curah yang memiliki harga eceran tertinggi atau HET yang bernilai Rp14.000. Pemerintah akan meminta Satuan Tugas Pangan untuk melakukan pengawasan secara ketat. Penanggulangan ini termasuk kepada nilai Pancasila kelima, yaitu nilai keadilan. Adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan. Nilai Pancasila yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah ini yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena nilai Pancasila ini tidak mengenal eksploitasi dan pemerasan. Yang kita tahu pada masalah ini banyak oknum-oknum yang melakukan monopoli yang merugikan masyarakat banyak. Dalam hal ini mereka harus memiliki nilai atau menjalankan nilai sila kedua ini agar berlaku adil kepada sesama manusia, khususnya kepada masyarakat kecil, agar tidak semena-mena dan memeras rakyat kecil. Sekian dari saya. Penanggulangan dengan nilai Pancasila, nilai kerakyatan. Dalam hal ini, para orang-orang yang terlibat maupun pemerintah yang menangani kasus ini seharusnya bisa mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat orang banyak karena minyak goreng dibutuhkan oleh kebanyakan masyarakat. Penanggulangan dengan nilai Pancasila, nilai keadilan sosial. Pemerintah maupun masyarakat harus bisa menuntaskan kasus ini untuk menjunjung tinggi keadilan sosial, yakni persamaan dan emansipasi. Karena dalam kasus ini, oknum-oknum ini melakukan monopoli harga yang menguntungkan untuk sebelah pihak dan mencekik masyarakat kecil. Kesimpulannya, dalam hal ini seharusnya mereka memiliki atau menjalankan nilai sila kedua ini. Mereka harus memiliki rasa kemanusiaan dan berlaku adil khususnya kepada masyarakat kecil agar mereka tidak semena-mena untuk mencekik dan memeras rakyat.